Beyond Time, bab 1272-1273. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Benda itu muncul di langit. Tunggu, yang di dalam kakak senior warnanya biru tua, sedangkan yang ini warnanya biru muda. Yang lebih mencengangkan lagi, dan yang membuat hati Suking bergejolak, adalah bahwa di dinding es ngarai itu, dari atas hingga bawah, terdapat pintu-pintu perunggu yang tak terhitung jumlahnya. Pertanyaan ini tetap tak terjawab untuk saat ini. Setelah berpikir sejenak, Suking melayang ke udara dan terbang pergi. Jika hanya itu saja, hal itu tidak akan membangkitkan emosi Suking. Yang benar-benar membuat pupil matanya menyempit adalah bahwa di luar pintu perunggu yang terlihat jelas itu, duduklah dua dosa asal yang unik dengan posisi bersila. Seolah-olah rune-rune itu adalah cobaan yang harus dihadapinya. Dalam keadaan mengamuk, ia menyerbu ke arah rune-rune tersebut. Suking dapat merasakan hal ini sepanjang perjalanannya. Esensi asli yang telah dimurnikan cukup untuk menopangku dan rubah tanah liat itu selama beberapa hari. Sayangnya, tak peduli bagaimanapun dia mencoba mengaktifkannya, ketiga pintu perunggu itu, seperti pintu yang pertama kali dia temui sebelumnya, tidak menunjukkan respons apapun. Namun, setelah direnungkan, sejak tiba di cincin bintang kelima dari Wanggu, meskipun sebagian besar kemajuannya disebabkan oleh usahanya sendiri, tidak dapat disangkal bahwa tatapan tak terlihat dari Yang Mulia Dewa telah menyelamatkannya dari banyak kesulitan. Untuk mengumpulkan esensi dewa sejati, aku harus mengandalkan kekuatan Aurora Heavens Beyond untuk menekannya, atau alam kekuasaan dewa tersebut harus dilemahkan, seperti halnya dengan Dewi. Dengan desahan lembut, dia membagi esensi asal yang telah diserap, mengirimkan sebagian ke rubah tanah liat untuk mengimbangi kerugian mereka. Kemudian dia duduk bersila dan mulai menyerap energi dengan sungguh-sungguh. Itu menghilang. Maka, Suking melesat maju seperti serigala lapar, menuju ke tempat mayat itu akan jatuh. Adapun Origin Sin, matanya bersinar terang dengan cahaya biru, dan ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Dalam benak Suking, bahkan jika dia meninggal, itu harus terjadi dengan cara yang memberikan manfaat signifikan baginya, sehingga kematiannya menjadi bermakna. Dia telah melawan binatang asal ini berkali-kali dan mengetahui sifat mereka serta betapa merepotkannya mereka. Binatang asal berwarna biru muda ini adalah yang pertama dari jenisnya yang dia temui di sini. Penemuan ini membangkitkan semangat Suking. Dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi meteor melesat yang melintasi kehampaan dalam sekejap, tiba di atas ngarai. Suking merasa ragu akan hal ini. Saat ia memandang dosa asal dan pintu perunggu di bawah, ia tak bisa menahan diri untuk tidak teringat pada kakak senior. Ini adalah kali pertama dalam sebulan Suking melihat pemandangan yang berbeda. Pada saat yang sama, di dalam jasad ilahi yang turun, peri roh Phoenix membuka matanya. Setiap kali dia melepaskan kekuatannya, sebuah dosa asal muncul dari dadanya, dan sepertinya dosa itu menyatu dengannya. Kilatan muncul di matanya. Sepertinya sang dewi tidak berbohong tentang ini, para dewa di bawah tingkat dewa sejati, bahkan dalam kemerosotan ilahi, kembali ke sini untuk menjadi makanan. Dan jumlah mereka sangat banyak. Dengan teknik ini, saya dapat mengimbangi penyerapan esensi asal saya oleh tempat ini, sehingga memberi saya kemampuan untuk tinggal di sini lebih lama. Suking mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia hanya duduk bersila di udara, menghadap binatang asal sambil mengamati dalam diam. Dengan kata lain, aku tidak perlu terlalu memikirkan rencana Yang Mulia Dewa Abadi. Dengan terus maju, niatnya mungkin akan terungkap dengan sendirinya pada saat yang tak terduga. Di ujung pandangannya, di gletser hitam itu, sebuah retakan besar telah muncul. Hal ini memungkinkannya untuk terus menjelajahi daerah tersebut. Setelah beberapa saat, Suking mengalihkan pandangannya dan menatap gletser itu. Kilatan dingin terpancar di matanya. Pada akhirnya, sebuah tubuh ilahi terbentuk. Namun, dibandingkan dengan cahaya keemasan, pancaran biru itu seperti air mendidih yang bertemu dengan kepingan salju. Secerah apapun cahaya biru itu bersinar, ia tidak dapat menahan cahaya keemasan, yang akhirnya menelan dan menghapusnya.
Ini sudah menjadi rutinitasnya selama setengah bulan terakhir. Rune-rune itu memancarkan aura kuno, menyimpan misteri yang tak terbayangkan. Hanya dengan sekali pandang, hati Su King bergetar, dan dia segera mundur lebih jauh. Pikiran Su King berkecamuk saat ia mengingat kembali segala hal tentang kakak senior. Pada saat yang sama, jauh di langit, sesosok mayat suci, setelah menyelesaikan perjalanan panjangnya, akhirnya tiba di sini. Lalu, karena aku juga masuk melalui pintu perunggu, apakah aku datang dalam wujud nama sejati? Selama setengah bulan ini, dia menyaksikan banyak mayat dewa berjatuhan dari langit. Sebagian besar hancur di udara, berubah menjadi debu. Hanya sedikit, mereka yang telah mencapai alam platform ilahi, yang tetap utuh sebagian, menjadi sisa-sisa yang perlahan tenggelam ke dalam gletser. Inilah proses rekonstruksi dewa di sini. Kemudian dia berhenti menggunakan seni ilahi dan sebagai gantinya menggunakan metode pengumpulan biasa pada jenazah ilahi untuk mengkonfirmasi penilaiannya sebelumnya. Selain dosa asal di bawah gletser dan sisa-sisa yang sesekali jatuh di langit, tidak ada hal lain. Terlebih lagi, aura dewa sejati terpancar dari tubuh ini. Sebelum ia sempat terbangun, pintu perunggu di dekatnya tiba-tiba menyedotnya masuk. Selanjutnya, saya bisa menjelajahi tempat ini lebih jauh. Rune-rune ini melayang keluar dari pintu. Lalu, seolah menyerap segala sesuatu dari origin sin yang telah mati, rune-rune itu mulai memanjang, membentuk tulang, pembuluh darah, dan akhirnya daging. Selama proses ini, benda itu tidak hancur. Itu jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan mayat dewa sejati. Sisa-sisa pemurnian menghasilkan esensi asal yang terbatas. Jadi, daripada menyebutnya planet asal primordial, lebih tepat menyebutnya bintang mayat, mirip dengan dunia bawah. Hanya dewa sejati yang mayatnya bisa jatuh dalam keadaan utuh. Hampir seketika setelah Su King menatap mereka, banyak dari binatang asal yang duduk di luar pintu perunggu juga mengangkat kepala mereka, mata biru mereka menatap dingin ke arah Su King. Adapun jasad ilahi ini, esensi asalnya telah meredup setelah kematian, dimakan oleh dosa asal dan diserap oleh planet asal. Dengan demikian, metode pengumpulan biasa tidak menghasilkan apapun. Hanya seni pemurnian jiwa neter mistik, dengan sifatnya yang mendominasi, yang dapat merebut sebagian darinya. Seni pemurnian jiwa neter mistik adalah teknik rahasia yang sangat dominan dan mampu memurnikan esensi asal para dewa sejati secara paksa. Tempat itu penuh dengan kehidupan. Itu adalah mayat dewa yang sesungguhnya. Sepertinya pintu-pintu kuil adalah jalan masuk ke tempat ini, tetapi bukan jalan keluar. Dengan demikian, waktu berlalu hari demi hari, dan jangkauan eksplorasi Su King di planet asal primordial meluas seiring dengan pengisian kembali esensi asalnya. Namun, permukaan gletser tetap tidak berubah. Pasti ada hubungan antara kuil-kuil itu dan binatang asal. Jantung Su King berdebar kencang. Aku mungkin hanya bagian dari rencananya, atau mungkin hanya sebagai pembantu. Memang, seperti yang kupikirkan. Sesaat kemudian, rune-rune itu memancarkan cahaya keemasan, sementara origin sin memancarkan cahaya biru. Keduanya tampak saling melahap satu sama lain. Su King tidak bertindak gegabah, dan para binatang asal juga tidak bergerak, hanya mengamatinya. Hingga ketika indera Su King agak mati rasa karena monoton, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat terbang di langit, Su King tiba-tiba berhenti, pandangannya tertuju pada kejauhan. Langsung menuju origin sin di luar. Adapun rencana yang mulia immortal, akan kuanggap sebagai pembayaran kembali. Tapi perasaan ini, aku tidak menyukainya. Sampai rencana yang mulia immortal terungkap, aku harus fokus pada kultivasi. Beberapa hari kemudian, ketika jasad ilahi itu sepenuhnya tenggelam di bawah gletser, Su King melayang ke udara di bawah tatapan biru dosa asal dan terbang pergi. Dia bermaksud mencari lebih banyak mayat dewa yang jatuh untuk mengisi kembali esensi asal yang hilang bagi dirinya sendiri dan rubah tanah liat, sehingga bisa mengulur waktu. Jika saya bisa menemukan jalan keluar, itu akan ideal. Di sampingnya, Tuan Muda Aurora membuka matanya, ekspresinya tenang. Tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresi tenangnya yang sebelumnya tiba-tiba berubah aneh. Karena planet asal primordial tidak memiliki siang atau malam, selalu bermandikan cahaya bulan hijau yang redup, Su King mengukur waktu berdasarkan standar Wanggu. Gumaman ilahi bergema dari dalam saat pintu terbuka. Setelah beberapa saat, Su King perlahan mundur,
dan beberapa binatang asal mengalihkan pandangan mereka. Su King, yang tidak ingin menyia-nyiakan esensi asal, melepaskan kekuatan tempurnya untuk menerobos dengan paksa. Di setiap kuil ini, dia menemukan pintu perunggu. Lagi pula, di antara dua yang kutemui sebelumnya, satu hanya kembali sebagian, dan yang lainnya terluka parah, tidak mampu memulihkan kerajaannya. Meskipun sisa-sisa ini tidak dapat memberikan esensi asal sebanyak mayat dewa sejati, yang memungkinkannya untuk bertahan hidup selama beberapa hari sekaligus, menyerap cukup banyak dari sisa-sisa tersebut masih bisa sedikit memulihkan kerugiannya. Su King mengangkat kepalanya, menatap ke kejauhan. Kabut di benaknya tampak sedikit menghilang, seolah-olah hembusan angin telah menerpa. Su King menyaksikan seluruh proses ini dengan jelas, dan hatinya dipenuhi gelombang emosi. Beberapa hari kemudian, perubahan aneh terjadi di dalam ngarai, yang sepenuhnya menghilangkan keraguan Su King. Melayang menembus langit planet asal purba. Tapi mengapa mereka semua duduk di luar pintu perunggu yang terlihat jelas? Mereka tidak bisa keluar. Para dosa asal ini tidak hanya memiliki lengan berwarna biru, seluruh tubuh mereka tertutupi es biru, sangat mirip dengan es yang ada di dalam kakak senior. Su King bergumam dalam hati sambil menyaksikan dewa api ilahi berubah menjadi abu di langit. Di bawah, salah satu dari sekian banyak pintu perunggu perlahan terbuka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su King membenarkan kecurigaan ini, tatapannya menyapu para binatang asal saat pikiran lain muncul. Di belakangnya, sebagian gletser telah runtuh, memperlihatkan banyak origin sins yang menatapnya dengan saksama. Saat Su King melihat mayat itu, dia segera mengesampingkan semua pikirannya, matanya berbinar-binar. Yaitu, nama sejati menorehkan dirinya sendiri, berubah menjadi dewa baru. Proses ini tidak dapat diubah bagi dosa asal, seperti takdir. Menurun menuju bumi, jadi, rekonstruksi membutuhkan dosa asal dengan tubuh yang sepenuhnya dilapisi es biru sebagai wadah, dan apa yang melayang keluar dari pintu pastilah nama sejati. Sang Dewi belum bisa mati. Setelah mengambil keputusan, Su King juga mengirimkan sebagian dari esensi asal kepada Dewi tersebut saat ia terbang. Meskipun dia belum menemukan mayat dewa sejati lain seperti yang pertama, masih ada sisa-sisa yang berjatuhan dari langit. Tanpa terkecuali, setiap kuil dikelilingi oleh mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya dan dosa asal yang tak terhitung banyaknya. Lagi pula, kakak senior juga memiliki konsep keabadian. Melalui origin sins, sebuah kuil dapat terlihat samar-samar di dasar gletser, diterangi oleh cahaya bulan yang terfragmentasi. Seorang dewa yang baru lahir. Selama setengah bulan terakhir, dia tidak hanya menjelajahi permukaan gletser tetapi juga kedalamannya, dan menemukan 3 kuil. Kanshan. Beberapa pintu tertutup rapat di dalam es, beberapa sebagian terbuka, dan yang lainnya terlihat sepenuhnya. Di bawah pengawasan ketat Su King, dosa asal dan rune bertabrakan. Kalau begitu, kakak senior, dari sudut pandang ini, sangat istimewa. Saat Su King melihat dosa asal ini, kewaspadaannya meningkat drastis. Itu adalah suara ilahi, yang dipenuhi dengan kekuatan cincin bintang. Saat menyebar, suara itu menarik zat-zat anomali, membentuk rune ilahi yang saling terkait secara ilusi. Semuanya masih gelap, masih tak berujung. Seperti ngarai, pemandangan itu sekaligus mengejutkan dan mengagumkan. Su King menyipitkan matanya. Menurutnya, rencana berlapis yang mulia immortal itu memang sangat mendalam. Hasilnya sesuai dengan harapannya, tidak ada yang diperoleh. Maka waktu pun berlalu, dan setengah bulan pun lewat. Jika melihat ke bawah, ngarai itu sangat besar, seperti bekas luka di bumi. Panjangnya melebihi jangkauan persepsi Su King, dan kedalamannya pun tak terukur. Namun, tujuan yang mulia immortal tidak mungkin hanya agar aku menyerap mayat-mayat ilahi di sini untuk meningkatkan kultivasi dan alamku. Bertahan di sini adalah fondasinya. Seluruh dunia seolah hanya terdiri dari dirinya, makhluk hidup biasa, yang selamanya terbang melintasi hamparan tandus ini. Su King terdiam. Dia tidak suka nasibnya dimanipulasi, bahkan jika manipulatornya adalah yang mulia dewa abadi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Su King sampai pada kesimpulan ini. Dia juga tahu bahwa memasuki ngarai ini akan sangat berbahaya. Suami, kita sudah sampai. Karena meninggal di sini akan membuatnya tidak berharga. Di atas gletser hitam, Su King melesat di udara dengan kecepatan penuh,
seperti serigala lapar. Selama waktu ini, dia belum dapat menemukan cara untuk meninggalkan planet asal primordial. Penyerapan esensi asal oleh planet tersebut, meskipun Suking memiliki cadangan yang cukup, tetap membuatnya agak cemas. Lagi pula, selain dirinya sendiri, rubah tanah liat itu juga membutuhkan esensi asal, dan Sang Dewi, Suking mulai mempertimbangkan apakah akan meninggalkannya dalam beberapa hari terakhir. Esensi asli yang diperoleh dari penyerapan sisa-sisa tersebut hampir tidak cukup untuk mengganti kerugian mereka. Namun seiring berjalannya waktu di planet ini, tingkat penyerapan secara bertahap meningkat. Jadi, selama sebulan terakhir, sambil mencari jalan keluar, dia juga mencari jasad-jasad ilahi yang masih utuh. Namun, jasad-jasad ilahi yang utuh pastilah milik dewa sejati, dan jumlah mereka tidak mungkin banyak. Terlebih lagi, setelah jatuh, mereka akan tenggelam ke dalam gletser dalam beberapa hari, sehingga pencarian menjadi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Adapun mayat-mayat yang berjatuhan dari langit itu membutuhkan keberuntungan. Setidaknya dalam sebulan terakhir, dia hanya melihat hal itu terjadi 2 kali, sekali di awal dan sekali lagi sekarang. Inilah juga alasan mengapa jantung Suking kini berdebar kencang karena kegembiraan. Kali ini, keberuntungan berpihak padaku. Tempat mayat itu jatuh sangat dekat denganku. Jika aku tiba lebih dulu, sebelum esensi asal dalam mayat itu sebagian besar terserap, aku dapat menggunakan seni pemurnian jiwa neter mistik untuk memurnikan esensi asal dari mayat ini, yang akan mengurangi banyak tekanan. Saat pikiran Suking berpacu, kecepatannya meningkat. 1 jam kemudian, sesosok mayat besar, dengan tubuh berwarna kebiruan dan kristal hitam tumbuh di banyak tempat, muncul di hadapan Suking. Meskipun sudah mati, ia masih memancarkan aura yang tersisa, menyebabkan ruang di sekitarnya mengalami distorsi. Pada saat yang sama, melalui gletser, Suking dapat melihat sejumlah besar dosa asal berkumpul di bawah, menunggu mayat itu tenggelam. Suking berhenti di udara, mengamati area tersebut. Setelah memastikan bahwa mayat itu memang sudah mati, dia tidak ragu lagi. Dalam sekejap, dia melintasi ruang hampa yang terdistorsi dan muncul di atas mayat ilahi tersebut. Dia mendarat di dada mayat itu. Berdasarkan pengalamannya selama sebulan terakhir dengan sisa-sisa dan penyerapan mayat ilahi sebelumnya, Suking tahu betul bahwa area dada seringkali menyimpan esensi asal yang paling banyak. Begitu mendarat, Suking bertindak tanpa ragu-ragu, mengaktifkan seni pemurnian jiwa neter mistik. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke kulit mayat itu. Pemurnian melalui kontak langsung lebih efisien. Lalu, matanya berbinar saat ia mulai memurnikan. Seketika itu juga, untaian esensi asal muncul dari dada mayat dan menyatu ke dalam tubuh Suking. Mata Suking berbinar. Memang, tiba lebih dulu berarti planet ini belum menyerap terlalu banyak. Semangat Suking bangkit, dan dia memurnikan tanah liat dengan kecepatan penuh, tak lupa berbagi sedikit dengan rubah tanah liat itu, yang mengeluarkan suara senang dan puas. Sementara itu, para dosa asal di bawah gletser, yang merasakan hal ini, menjadi gelisah. Meskipun suara mereka tidak terdengar, naluri mereka untuk bersaing memperebutkan makanan membuat mereka mengamuk, dan mereka mulai menabrak lapisan es. Suking mengabaikan mereka sepenuhnya Teng immerset dalam proses pemurnian, menyerap untaian demi untaian esensi asal ke dalam tubuhnya. Saat ia memurnikan, kulit jenazah ilahi di bawah tangannya secara bertahap kehilangan warna kebiruannya, berubah menjadi pucat dan bahkan sedikit cekung. Melihat ini, Suking hendak pindah ke tempat lain untuk melanjutkan penyempurnaan. Namun pada saat itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Sebuah tangan, dengan cara yang tak bisa dihindari atau bahkan dideteksi Suking sebelumnya, tampak muncul entah dari mana dari balik kulit pucat dan cekung mayat dewa itu. Benda itu mencengkeram tangan Suking tepat saat dia hendak mengangkatnya. Pupil mata Suking menyempit tajam. Sebelum memurnikan mayat itu, dia telah memeriksanya dengan cermat, memastikan bahwa dewa itu telah mati dan tidak ada masalah sebelum memulai prosesnya. Namun kini, perubahan drastis seperti itu telah terjadi. Seketika itu juga, embrio abadi miliknya terwujud di belakangnya, dan kultivasi penuhnya meledak dalam gelombang dahsyat. Bahkan rubah tanah liat, dalam kepanikannya, siap membantu dengan segala cara.
Namun di saat berikutnya, aliran lembut esensi asal mengalir dari tangan ke tubuh Suking, dan kemudian tangan itu dengan sendirinya melepaskan cengkeramannya. Suking, yang terkejut dan ragu-ragu, secara naluriah mundur. Pada saat yang sama, sebuah suara yang familiar bergema. "Sudah berapa lama kamu kelaparan?" Suara itu membuat Suking membeku. Dia menoleh dan melihat bahwa kulit mayat ilahi itu telah cekung di area yang luas, memperlihatkan dua sosok yang familiar di dalamnya. Seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu tersenyum, wajah ovalnya bersinar seperti mutiara, sudut matanya sedikit terangkat tetapi diredam oleh kantung mata yang bengkak, memberikan penampilan yang sangat lembut. Matanya memancarkan kehangatan dan keakraban. Di sampingnya, pria itu mengenakan jubah gelap dengan motif benang perak, sosoknya yang tinggi dan ramping menyerupai pohon pinus. Sudut bibirnya menampilkan senyum tipis yang menggoda saat ia menatap Suking. Melihat mereka, Suking terdiam sejenak. Ekspresi ini jarang muncul di wajahnya. Itu semata-mata karena dia tidak pernah menyangka akan bertemu kedua orang ini di sini, terutama saat dia sedang mengolah mayat. "Anda." Melihat ekspresi Suking, peri roh Phoenix melirik Tuan Muda Aurora dengan tatapan mengrep-roah. "Kenapa kau tiba-tiba meraih tangan si kecil Su barusan?" Tuan Muda Aurora tertawa terbahak-bahak. "Mungkin aku terlalu gembira bertemu teman lama secara tiba-tiba." "Suking, kau tidak takut, kan?" Suking menarik napas dalam-dalam, matanya tiba-tiba bersinar terang. Dia menyadari bahwa ini pasti alasan mengapa Yang Mulia Dewa mengatur agar dia datang ke sini. Dia dengan cepat menyatukan kedua tangannya memberi hormat. "Salam, para senior. Apa, kami sudah memberimu istana abadi Aurora dan surga di baliknya, dan kau masih memanggil kami senior? Apakah kita begitu jauh?" Tuan Muda Aurora mengangkat alisnya, dan untuk sesaat, aura nakal yang dimilikinya ketika ia berubah menjadi sosok kecil di istana abadi Aurora muncul kembali. Di sampingnya, spirit Phoenix tersenyum. Sejak memasuki cincin bintang keempat, ia lebih sering melihat suaminya dalam sikap serius, jarang seperti sekarang. Dalam hatinya, dia mengerti bahwa ini semua karena kehadiran Suking. Lalu dia tersenyum dan berbicara. "Kamu, apakah kamu benar-benar sangat ingin adik Su memanggilmu, kakak?" Tuan Muda Aurora menyeringai. Suking berkedip, mengingat adegan-adegan dari Istana Abadi Aurora, dan dengan cepat beradaptasi. "Kakak laki-laki." Tuan Muda Aurora tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bertanya mengapa Suking ada di sini, melainkan melambaikan lengan bajunya. Seketika, mayat ilahi di bawahnya bergemuruh dan tampak menghilang, berubah menjadi kristal yang terkondensasi dari esensi asal, yang terbang menuju Suking. "Ayo, kakak akan mengajakmu melakukan sesuatu yang besar." Dengan itu, Tuan Muda Aurora bergerak, dan bersama dengan roh peri Phoenix, mereka memimpin Suking menuju langit, langsung menuju Ngarai. Mendengar kata-kata yang familiar ini dan melihat Tuan Muda Aurora di hadapannya, hati Suking terguncang oleh emosi, dan dia tak kuasa menahan rasa rindu akan seseorang yang sering mengatakan hal serupa kepadanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak senior sekarang." Suking menarik napas dalam-dalam, menekan kerinduannya, dan mengikuti Tuan Muda Aurora dan istrinya. Ketiga sosok itu menembus langit hijau yang remang-remang, menyatu dengan cahaya bulan. Tak lama kemudian, cahaya bulan hijau melebur menjadi angin hitam dingin yang menyelimuti dunia. Angin ini, yang membawa bunga-bunga es berwarna-warni, menyapu langit dan tiba di atas ngarai besar, berhenti sejenak di sana. Sosok ketiganya juga muncul. "Inilah tempatnya," kata Tuan Muda Aurora sambil menunduk. Ngarai itu membentang dari ujung utara, berkelok-kelok menurun dan menembus seluruh planet asal purba. Pemandangan itu mengejutkan sekaligus mengagumkan, seperti bekas luka lama yang dalam. Di dalam ngarai, pintu-pintu perunggu yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilihat Suking sebelumnya kini bergetar samar di bawah tatapan Tuan Muda Aurora. Dosa asal es biru di depan pintu-pintu itu semuanya mengangkat kepala mereka. Mereka menatap dengan saksama ke arah Tuan Muda Aurora dan para pengikutnya. Namun, berbeda dengan saat Suking datang ke sini sebelumnya. Para dosa asal ini kini menunjukkan sedikit rasa takut dan kewaspadaan yang mendalam di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan geraman rendah yang mengancam, seperti binatang buas yang tertekan. Suking mengamati semua itu,
merasakan rasa aman tumbuh dalam dirinya saat dia menatap Tuan Muda Aurora di depannya. Di tengah udara, Tuan Muda Aurora berdiri di sana, jubah gelapnya tak bergerak diterpa angin dingin. Setelah sekian lama, ujung jarinya menyentuh labu anggur yang tergantung di pinggangnya. Dia mengambilnya, menyesapnya, lalu memercikkan sedikit anggur ke depan. Anggur yang tumpah itu memantulkan sisa-sisa bintang yang runtuh tak terhitung jumlahnya. Sang Dewa Abadi berkata bahwa ngarai di planet asal primordial ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh kelahiran Dewa pertama di cincin bintang keempat. Ini adalah hasil dari aturan dan menyimpan rahasia asal-usul para dewa. Suara Tuan Muda Aurora tenang, bergema saat dia mengangkat tangan kanannya yang pucat dan menekannya ke arah gletser di salah satu sisi ngarai. Gletser itu bergetar, seolah digenggam oleh tangan tak terlihat, menunjukkan tanda-tanda retak. Namun menurut pandangan saya, jika kita menganggap planet ini sebagai ibu dari dewa itu, maka dewa itulah yang, saat masih dalam kandungan, membelah perut ibunya dan merangkak keluar, meninggalkan luka ini. Saat suara Tuan Muda Aurora bergema, tangan kirinya pun terangkat, menekan ke arah gletser di sisi lain ngarai yang tak berujung. Lalu, dengan gerakan yang kasar, dia menariknya hingga terpisah. Seketika itu, dunia bergetar, seolah bergoyang. Suara retakan yang berderak terdengar dari dalam lapisan es, dan gletser di kedua sisi ngarai mulai bergeser perlahan, seolah-olah bekas luka lama ini sedang dirobek kembali. Pada saat yang sama, semua pintu perunggu di dalam gletser itu meraung serempak. Kabut hitam pekat menyembur deras dari celah-celah, dan para Origin Sins di depan pintu mengeluarkan raungan ganas, seolah didorong oleh insting. Mereka terbang keluar, menunggangi kabut yang bergejolak, dan menyerbu keluar dari ngarai. Sambil berteriak, mereka menerkam ke arah Tuan Muda Aurora. Hanya kapal, namun kalian berani membuat kebisingan. Sebuah mata vertikal berwarna merah darah muncul di antara alis Tuan Muda Aurora, dan aura yang luar biasa pun meledak. Dengan raungan yang memekakkan telinga, kabut yang menyembur dari ngarai langsung lenyap, dan dosa asal di dalamnya meratap di bawah tekanan, berjatuhan satu demi satu. Beberapa bahkan hancur menjadi debu. Adegan ini membuat hati Su King bergetar. Adegan ini menggugah hati Su King. Dia tahu bahwa Tuan Muda Aurora pasti sangat kuat. Lagi pula, dia adalah cucu dari Yang Mulia Dewa dan putra dari penguasa Dewa Aurora. Terlahir luar biasa, bakatnya menakjubkan. Meskipun dia telah disegel di Istana Dewa Aurora untuk waktu yang lama, bahkan di dalam segel itu, dia telah memanipulasi urusan istana. Dunia berlapis yang ia ciptakan bahkan menjadi peluang bagi para dewa musim panas. Terlebih lagi, meskipun penguasa abadi Aurora telah gugur, dia telah melakukan segalanya untuk putranya. Terlebih lagi, setelah dibebaskan dari segel, dia datang ke sini, dan bergabung dengan rencana tak dikenal dari Yang Mulia Dewa di balik semua ini. Puncak keabadian musim panas. Mata Su King berbinar-binar penuh keheranan. Kilatan aneh muncul di mata Su King. Sebelum kakakmu datang ke sini, kami bersembunyi sebentar di pinggir medan perang di cincin bintang keempat. Kemudian, pada saat yang tepat, dia bertindak dan membunuh komandan sayap kanan cincin bintang keempat. Peri roh Phoenix berbicara dengan lembut. Kata-kata itu, yang sampai ke telinga Su King, bagaikan embusan angin, meniup pergi sebagian besar kabut yang telah mengaburkan pemahamannya tentang medan perang di cincin bintang kelima. Batu penggiling daging di sayap kiri cincin bintang kelima, dalam analisis Su King sebelumnya, adalah suar yang dimaksudkan untuk menarik perhatian semua orang. Pada saat itu, dia menyimpulkan bahwa sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di lokasi yang tidak diketahui. Memang benar, itulah yang terjadi. Komandan sayap kanan dari cincin bintang keempat telah dibunuh oleh sosok misterius. Justru karena peristiwa inilah Sang Dewi datang secara pribadi, mengandalkan bakat garis keturunannya untuk mencoba mempercepat kebangkitan komandan dewa yang telah jatuh. Dan karena alasan inilah Batu Roh kemudian kembali dengan meminjam sebuah cangkang, dan Sang Dewi terluka parah. Hal ini menyebabkan dia diburu dan ditangkap oleh Su King. Sebab dan akibat, saling terkait. Dan semua ini hanyalah bagian pertama dari rencana cincin bintang kelima. Menggunakan kekacauan di sayap kiri sebagai daya tarik bagi semua orang dan menarik sejumlah besar dewa, sehingga menciptakan peluang bagi Tuan Muda Aurora untuk melakukan pembunuhan, ini adalah bagian pertama. Menggunakan kematian komandan dewa untuk memanggil Batu Roh,
sekaligus menarik perhatian Dewi. Inilah bagian kedua. Secara lahiriah, semua ini adalah rencana Dewa Abadi Zanlu untuk menyelidiki rahasia aspek ilahi Kaisar Dewa Chius. Dengan demikian, serangkaian rencana ini tampaknya pada akhirnya menargetkan Sang Dewi. Pada saat yang sama, Kaisar Dewa Chius, yang menyadari rencana ini, memutuskan untuk ikut bermain, membiarkan putrinya ditangkap. Tujuannya adalah untuk menggunakan garis keturunan putrinya untuk menyelidiki secara terbalik ketetapan Dewa Abadi Zanlu sementara yang terakhir sedang menyelidiki rahasianya. Oleh karena itu, terjadilah percakapan selanjutnya. Namun, jika mempertimbangkan apa yang terjadi selanjutnya, semua ini, dari awal hingga akhir, adalah bagian dari rencana suar daging, yang dimaksudkan untuk membuat suar itu bersinar lebih terang. Jika suar awal sayap kiri dimaksudkan untuk menarik dewa-dewa sayap kanan dan mempermudah pembunuhan, maka pertempuran besar yang terjadi setelah kedatangan Dewi itu dimaksudkan untuk menarik seluruh medan perang, sekaligus memperdayai Chius. Dan pertukaran terakhir, yang mengubah medan perang menjadi mercusuar, bahkan termasuk kepergianku dan perburuan terhadapku, semuanya adalah bagian dari mercusuar itu. Semuanya dimaksudkan untuk menarik perhatian seluruh dewa cincin bintang keempat. Lapisan demi lapisan, tumbuh semakin besar. Dan semua ini, apa yang sebenarnya ingin disembunyikan adalah kehadiran Tuan Muda Aurora di sini. Pikiran Su King tiba-tiba jernih, dan semua benang terangkai pada saat ini. Seperti yang diharapkan dari rencana yang mulia Dewa Abadi. Su King menarik napas dalam-dalam, melirik Tuan Muda Aurora di depan, lalu menoleh ke peri roh Phoenix dan bertanya. Jadi apa yang akan dia lakukan sekarang? Peri roh Phoenix, mendengar ini, memusatkan pandangannya pada suaminya, memperhatikan saat dia melangkah menuju ngarai. Dia menjawab Su King dengan lembut, kakakmu akan mengupas kulit dari planet asal purba ini.